Halo dulurku, selamat sore. Baiklah dulur, pada part 10 kali ini saya akan melakukan pemupukan susulan dulurku ya, pemupukan kocor. Ini pupuk yang saya gunakan dulurku. Ini dia tawon dulurku ya. Ini sama saja seperti pupuk NPK 1616 seperti Pak Tani dulurku ya. Cuman perbedaannya ini plus boron dulurku ya. Ini kandungannya. Ini kita lihat boronnya cuma 0,09% dulurku ya, sangat sedikit sekali. Boron ini berfungsi untuk mencegah kerontokan pada daun dulurku ya. Pada fase vegetatif, kita tahu pada fase vegetatif itu 0 HST sampai 45 HST dulurku ya. Itu perbedaannya. Karena cabai CMK saya saat ini usianya 21 HST dulurku, makanya semakin besar cabainya atau bertambah usia cabainya, semakin kita tambah dosis pupuknya dulurku ya. Dan tidak lupa juga kita menggunakan KNO3 yang merah ini dulurku ya, karena masih fase vegetatif. Nah, dua pupuk ini yang saya gunakan untuk pengocoran hari ini dulurku. Dan tidak lupa saya selalu tekankan penggunaannya dulurku ya, menggunakan sendok takar dan timbangan dulurku ya. Nah, dimana timbangan dan sendok takar ini kita gunakan agar kita lebih melakukan pengiritan dulurku ya. Artinya kita tahu takaran dari awalnya, bagaimana caranya agar kita itu bisa irit dalam penggunaan pupuk dulurku ya. Itu dulurku. Ini dosisnya kita tambah dulurku ya. Ini untuk NPK nya kita pergunakan ini sebanyak 250 gram dulurku ya. Sedangkan KNO3 merah ini kita gunakan yang ring yang ke 3 gram ini dulurku ya. Konsentrasi 3 gram per liternya ini. Berarti kalau dia penggunaannya tangkinya kapasitas 20 liter, berarti kita penggunaannya ini untuk KNO3 merah ini 60 gram dulurku. Sedangkan ini saya katakan tadi kita menggunakan pupuk tawon ini dulurku ya. Ini 250 gram. Ini bukannya tanpa alasan saya beli sasetan seperti ini dulurku ya. Kenapa saya tidak langsung membelikan satu karung pupuk NPK Pak Tani atau merek NPK Grower? Karena terkadang musim pandemi ini keuangannya sangat minis sekali dulurku. Makanya ada kawan saya bertanya, kenapa menanam cabai? Cabai itu kan modalnya besar. Nah, itu persepsi seperti itu saya salahkan dulurku. Karena penanaman cabai itu kalau dia modal besar itu kita harus lihat lahannya dulurku. Kalau dia luas lahannya, kemungkinan besar dia butuh modal yang besar. Sedangkan yang faktor kedua itu kita harus tahu dosisnya dulurku ya. Artinya untuk masa fase vegetatif dia harus menyesuaikan pupuk untuk fase vegetatif dulurku. Jangan dicampur dengan fase generatif dulurku ya. Kalau kita campurkan nanti pemborosan terjadi. Sedangkan cabai itu overdosis pupuk dulurku ya. Kita tahu karena belum masanya dia generatif, kita tambahkan pupuk fase generatif itu yang menyebabkan pemborosan dulurku. Seperti contoh pada video ini dulurku ya, pada foto ini dulurku ya. Ini anak kecil yang usianya masih dini, namun dia dari bentuk badannya dia ini dewasa dulurku ya. Apabila tersakiti perasaannya sekali, maka hal negatif bisa kemungkinan besar terjadi dulurku ya. Sama dengan cabai, apabila terjadi overdosis, maka hama yang menyerang sekali atau dua kalinya, maka cabai itu tidak dapat bertahan dulurku ya. Makanya kita harus menyesuaikan. Saya lanjutkan untuk menakarnya dulurku. Nah, ini dia dulurku, butirannya biru dulurku ya. Ini persis seperti pupuk NPK Pak Tani dulurku ya, karena kandungannya sama, cuman perbedaan penambahan boron ini dulurku ya. Kita timbang ini sebanyak 250 gram dulurku. Tuh 250 gram dulurku ya. Sedangkan kita menggunakan KNO3 merah ini kan sendok takarnya 15 gram dulurku ya. Seperti saya katakan tadi, kalau dia mencapai 60 gram, konsentrasi 3 gram per liternya, maka kita tambahkan 4 sendok ini dulurku. Nah, ini dia dulurku ya. Ini pupuknya. Ini untuk satu tangki kocor yang bobotnya 20 liter dulurku ya. Kita ini aduk dulu sampai merata dalam timba ini, nanti baru kita tuangkan ke dalam tangki kocornya dulurku. Ini dulurku ya. Nah, itu warna airnya kebiruan dulurku ya, karena efek daripada pupuk tawon itu dulurku ya. Saya aduk dulu ini dulurku. Nah, ini sangat mudah sekali larut dalam air dulurku ya. Kita aduk sebentar saja sudah dia
terurai dulurku. Lalu kita tuangkan ke tangki kocer dulurku. Nah, kita isi air tangki kocornya sampai penuh dulurku. Nanti setelah itu kita aplikasikan pada cabenya dulurku. Nah, ini dulurku, kita langsung kocorkan pada areal cabenya dulurku ya. Kira-kira 1 gelas sampai 1,5 gelas dulurku ya. Kita kocorkan pada cabenya. Ini kita lihat airnya dulurku berwarna kebiruan. Ini efek daripada pupuk tawon itu dulurku ya. Nah, kita kocorkan. Ini CMK saya usia 21 hari setelah tanam dulurku ya. Ini kemarin sudah saya bikinkan videonya untuk pemasangan tajarnya dulurku ya. Nah, itu. Mungkin sekian dulurku video kali ini, pemupukan susulan yang ketiga dulurku ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menyimak channel Konur PJKT. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.